Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Semua yang diberkati Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sangat baik. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya bisa memuji membesarkan nama Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Dengan kekuatan, kesehatan kita. Dengan nafas hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Kami memberikan segalanya yang dalam hidup kami Tuhan. Kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Segala
segala kemuliaan dari sekarang sampai selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami puja Engkau, Allah kami yang setia, Bapa kami yang mulia, Allah kami yang maha baik. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa ada bersama kami. Pagi hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan nafas hidup yang selalu Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak dapat membalas kasih-Mu selain kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan itu sebabnya kami ada di tempat ini pagi hari ini. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau di atas segalanya. Karena hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Bahkan Engkau ada di rumah anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya Engkau berada dimanapun Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Walaupun kita semua masih wajib menggunakan masker, saya yakin kita masih bisa tersenyum. Amin. Berikan senyum yang terbaik. Tuhan melihat di balik masker Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Puji
Engkau baik Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu setiap hari Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ajar kami tetap setia Tuhan. Ajar kami setia mengiring Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Ini hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Selidiki aku
mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Keberadaan kami pagi hari ini itu hanya karena mujizat Tuhan. Kami tidak mampu menjaga, memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Bahkan hidup kami hanya sejengkal dari maut Tuhan. Tapi kalau kami ada sampai saat pagi hari ini, kami mau berkata semua hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Bapa di sorga. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini, itu menyukakan hati Tuhan. Engkau berkenan Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan pagi hari ini tiba saatnya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ada urapan kuasa Tuhan yang turun dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini merupakan satu kebutuhan setiap kami yang hadir. Bahkan umat-umat Tuhan yang beribadah di rumah. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, biarlah kuasa-Mu ada dalam setiap kehidupan kami juga. Sehingga pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami boleh duduk, mendengarkan bahkan menghormati setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Bahkan kelanjutan pelayanan mereka Tuhan pagi hari ini. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menolong. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa meskipun ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah, tapi tetap kebaikan Tuhan tetap kita alami dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya berkata bahwa Dia selalu ada, ya. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Pujian musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup saya dan saudara. Pujian menjelang firman Tuhan itu yang akan menjadi bagian perenungan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 139 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Doa di hadapan Allah Tuhan Bapa yang Maha Tahu. Haleluya. Dia Maha Tahu, bukan hanya tahu. Ya, kalau saya tahu tapi tidak banyak tahu. Kita manusia hanya mengetahui, tapi Tuhan lebih mengetahui. Dia Maha Tahu. Kalau Maha, ada siswa, ada mahasiswa, berarti di atasnya daripada siswa. Ya. Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Hadir. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama dari doa seorang yang bernama Daud. Seorang hamba Tuhan, seorang yang diurapi oleh Tuhan pada masanya, dan saya percaya itu pun menginspirasi kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada yang nama Daud di sini? Ya, tidak ada ya. Tapi banyak orang Kristen yang kasih nama anaknya, kasih nama cucunya Daud. Ya, pasti terinspirasi dari Daud yang ada di Alkitab.
Mazmur 39, 139 ayat 2 dan ayat 23 dan 24. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca dua ayat ini secara bersama-sama. Saudara yang ada di rumah juga bisa membuka Alkitab saudara dan kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Haleluya, silakan duduk. Tidak banyak orang yang berdoa seperti Daud ini. Ya. Kalaupun saya dan saudara berdoa, ya mungkin hanya bahasa-bahasa tertentu, ungkapan-ungkapan atau kata-kata tertentu yang kita ucapkan dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita kepada Tuhan. Dan sangat sedikit, bahkan jarang kita berdoa seperti Daud ini, selidiki aku, kenal hatiku, ujilah aku, ketahuilah pikiran-pikiranku. Ya, saya jujur, saya jarang bahkan mungkin tidak pernah berdoa seperti Daud ini. Minta Tuhan menyelidiki hati. Amin. Saudara, dalam hukum ada tahapan-tahapannya. Ketika ada penangkapan kah, seperti KPK menangkap seorang koruptor, yang ada tentunya tahapan-tahapan, ya. Ada penyidikan, selanjutnya penyelidikan dan ya proses hukum. Menyelidiki, ya. Saudara, tidak banyak hamba Tuhan, tidak banyak tokoh Alkitab yang berdoa seperti ini. Paling tidak ada 2 kali Daud berdoa kepada Tuhan. Dalam Mazmur yang sama, pasalnya yang ke-26, ya, pasal 26 ayatnya yang ayatnya yang kedua, ya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku dan cobalah aku. Selidikilah hatiku dan batinku. Saudara, ini yang saya mau ajak kita bersama-sama untuk melihat, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada apa? Mengapa Daud yang kita kenal dia seorang pemuji, dia seorang penyembah, dia seorang pendoa dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau diukur dengan saya, diukur dengan kita, kerohanian daripada Daud itu punya level yang sangat tinggi. Ya. Tidak sebanding dengan kehidupan doa saya, tidak sebanding dengan kehidupan doa-doa yang lain. Dalam satu Mazmur, di dalam Mazmur pasal 119 pada ayatnya yang ke-164, coba buka. Ya, coba operator buka. 119, Mazmur 119 ayat 164. Kita lihat dulu. Ada? Mana?
Oke, saya baca di Alkitab. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow. 7 kali dalam sehari. Berapa hari saya dan saudara berdoa memuji Tuhan? Berapa kali? Halo? 7 kali. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari. Ada lagunya ya? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bahkan bukan cuman itu saja. Coba kita lihat dalam Mazmur 122 ayat 1. Dikatakan nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Dia bukan marah-marah ketika diajak, Pak, Om, ayo kita ke rumah Tuhan. Sebentar. Nanti minggu depan. Nanti besok, nanti lusa. Tapi saudara lihat, Daud menginspirasi saya, menginspirasi kita semua. Ketika orang berkata kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia juga seorang raja, dia tentunya sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ada orang yang ingatkan dia, Pak, bos, ayo ke rumah Tuhan, ayo doa, ayo ibadah. Wow, dia tidak katakan aku sibuk sebentar, tapi ada sukacita dalam hatinya, amin. Ada kesenangan dalam hatinya. Aku bersuka cita. Nah, kalau berbicara kerohanian daripada Daud, ya saya mau katakan ini sangat top. Sangat rohani, luar biasa. Tapi saudara, dalam kehidupan kerohaniannya yang bagi saya ini sudah luar biasa. Tapi dalam hidupnya, dalam doa-doanya kepada Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, toh masih minta Tuhan selidiki hatinya. Masih minta kepada Tuhan, ujilah akan aku ya Tuhan. Minta dalam hatinya, kenalah pikiran-pikiranku. Wow. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud sangat menyadari meskipun kehidupan rohaninya, kehidupan ibadahnya kepada Tuhan sangat luar biasa. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Itu bukan hanya dilakukan ketika dia sudah menjadi raja, tidak. Justru sebelum dia menjadi raja, dia menjadi penggembala kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Ketika domba-dombanya makan rumput, dia duduk sambil bermain kecapi, dia memuji Tuhan, dia menyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia melihat apa yang menjadi pengalaman pribadinya. Dia sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Ketika dia melihat kambing dombanya, dia menuntun kambing dombanya, dia bawa ke air yang tenang, ke air yang sejuk, ke sungai. Dia kasih makan rumput yang terbaik.
rumput hijau, bukan rumput kering. Dan itu menginspirasi dia. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Saudara, ya. Tapi dalam hidupnya juga dia minta Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Saudara, ini hal yang penting yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Mengapa? Dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong. Dia sangat menyadari, meskipun dia rohani, meskipun dia pemuji, penyembah Tuhan dalam hidupnya, tapi tidak dapat disangkal bahwa dalam perjalanan kehidupannya ada jalan-jalannya yang serong. Serong di sini berbicara tentang keluar dari jalannya Tuhan. Melenceng dari jalannya Tuhan, dari jalurnya Tuhan. Apakah jalanku serong? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini natur kita manusia. Pagi ketika kita bangun, kita berdoa, minta Tuhan pimpin kita sepanjang hari. Setelah kita berdoa pagi, beraktivitas, ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, ada hal-hal yang bisa membuat kita jengkel, ada hal-hal yang bisa membuat kita serong keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari rencananya Tuhan. Padahal kita sudah minta ampun tadi pagi. Kita minta Tuhan sertai kami, tuntun kami. Itulah natur kita manusia sebagai orang yang berdosa. Tapi apakah Tuhan menghendaki kita untuk terus tinggal dalam kemarahan di sepanjang hari? Apakah Tuhan menentukan terus membuat saya dan saudara untuk terus tinggal di dalam kekesalan hati? Tidak. Makanya setiap hari, setiap saat kita berdoa kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kita sangat menyadari bahwa kehidupan kita, daging kita, Tuhan berkata kepada, Yesus berkata kepada murid-murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu natur manusia. Tapi bukan berarti kita bisa. Bukan berarti kita tidak ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari kehidupan dosa, kehidupan jengkel, marah, emosi. Makanya minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Ayat ini saya renungkan. Ya. Ayat ini saya sudah persiapkan. Dan ini ujian bagi saya. Ya. Saya langsung alami ujian ini. Maaf, anak-anak saya tadi, Tirsa, Vena, sudah jam. Lagi 2 menit, jam 9, jam setengah 9 mau doa.
masih sisir-sisir di dalam. Wow, itu, wah, saya jengkel. Saya langsung diuji ayat ini. Saya langsung alami. Bermain musik, saya minta Tuhan, ampuni saya. Selidiki hatiku. Saya bisa marah, saya bisa jengkel. Tapi jangan kemarahan saya membuat pelayanan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membuat pelayanan saya tidak berkonsentrasi dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masing-masing kita minta Tuhan selidiki hati kita. Bukan cuma kita hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, semua kita. Minta selidiki hatiku ya Tuhan. Kenallah hatiku. Saudara, kenapa hati? Hati adalah pusat. Hati adalah sentral kehidupan kita. Amsal pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu, ini pesan Daud kepada anaknya seorang bernama Salomo yang akan menjadi pemimpin, yang akan menggantikan Daud menjadi raja di Israel pada masanya. Pesan Daud kepadanya, jagalah hatimu anakku dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Haleluya. Kita jaga hati kita. Saya menjaga hatiku supaya hatiku tetap tertuju kepada Tuhan. Hatiku tetap menyembah Tuhan. Hatiku tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Mazmur Matius pasal 15. Betapa penting saya dan saudara untuk menjaga hati kita. Makanya doa dari Daud, selidiki aku, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan hati. Apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Lihat saja, dengar saja apa yang orang katakan. Kalau perkataannya tidak membangun, kalau perkataannya kotor, itu yang ada di dalam hatinya. Kalau statusnya tidak memberkati, komen-komennya tidak memberkati, tidak membangun, itulah yang ada di dalam hatinya. Karena Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut di Facebook, meskipun jari yang mengetik, tapi itu sudah dikelola dalam hati kita, dalam pikiran kita. Apa yang keluar berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Itu dari hati timbul pikiran jahat. Oh, besok kau sudah sakiti saya, hati-hati, tunggu. Timbul pikiran jahat itu dari hati.
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. 20 bagian A. Itulah yang menajiskan orang. Semua itu timbul dari hati. Makanya Daud pesankan kepada Salomo, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga, peliharalah hatimu dari segala yang patut diwaspadai, terjemahan lama. Karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Dari hati, dari pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Dari pohon yang tidak baik, busuk, mengeluarkan buah yang busuk tentunya. Semua dari hati, kembali. Makanya pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Selidikilah aku, ya Allah. Kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong? Dia menyadari ada jalan-jalannya yang serong. Ada perbuatan-perbuatannya yang keluar dari kehendak Tuhan. Ada sikap hatinya yang melenceng dari firman Allah. Satu kali dia pernah melakukan perzinahan. Bukan cuma perzinahan, tapi satu kali dia melakukan sekaligus rencana pembunuhan kepada Uria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihatlah apakah jalanku serong. Saya sangat menyadari banyak perbuatan-perbuatan saya yang keluar dari rencana Tuhan. Sikap hati, sikap pikiran, perkataan, perbuatan yang sering keluar dari rencana Tuhan. Yang sering serong, selingkuh, keluar dari kehendaknya Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya apa? Kalau dia sudah serong, dia minta Tuhan tuntun untuk kembali ke jalan yang kekal, ke jalan yang benar, ke jalan yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud sangat menyadari kehidupannya. Meskipun rohaninya kuat bagi saya, 7 kali dalam sehari, wow. Tapi itu pun dalam perjalanan kesehariannya juga, dia merasa ada jalan-jalannya yang serong, ada perbuatannya yang serong, ada mulutnya, ucapan-ucapan bibirnya yang serong. Tapi dia minta, Tuhan, tuntun aku kembali. Tuntun aku untuk kembali ke jalan. Ayatnya yang ke-21. Coba kita lihat. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? 22. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Ini salah satu jalan yang serong yang dilakukan oleh Daud. Ada kebencian di dalam hati daripada Daud kepada musuh-musuhnya.
Ini konteks perjanjian lama. Ada orang-orang yang membenci Tuhan. Ada orang-orang yang melawan Tuhan, dan bagi Daud mereka itu musuh. Bagi Daud wajar kalau mereka itu dibenci. Wajar. Tapi ketika kita ada masuk di zaman kasih karunia, saudara, kalau zaman hukum Taurat, mata ganti mata. Ya. Kalau kamu dilempar dengan batu, kalau bisa balas dengan batu karang. Itu hukum Taurat. Mata ganti mata. Lecur ganti lecur. Itu dalam perjanjian lama. Tapi ketika kita masuk di zaman anugerah, Yesus mengajarkan kita ketika engkau diperlakukan kejahatan, balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Tidak mudah. Kalau engkau dilempar dengan batu, balas dengan kapas. Mana bisa? Tidak bisa. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, tidak bisa. Tapi kalau Roh Kudus ada, kita akan mampu. Roh Kudus akan memampukan saya, memampukan kita untuk mengampuni. Untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Makanya setiap hari minta kepada Tuhan, selidiki hatiku. Ujilah hatiku. Kenallah hatiku. Tidak ada yang tersembunyi pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hatiku. Tuhan menyelidiki hatiku pada pagi hari ini. Doa Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 1 berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia mengerti, dia mengetahui, dia menyelidiki setiap kita pada pagi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud berusaha untuk mencari tahu pikiran-pikiran Tuhan, pengetahuan Tuhan, kemahatauan Tuhan. Dia tidak sanggup untuk menyelidiki semua. Ayat terakhir, Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 13, kita bangkit berdiri. Pemain musik, singers. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat 13 ini. Mulai ayat 12 kita baca. Dan ayatnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang keempat. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 13.
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang tersembunyi, semua telanjang di hadapan Tuhan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati, untuk memeriksa hati kita, untuk mengenal hati kita masing-masing, menguji hati kita. Apakah jalan kita serong? Apakah perbuatan kita, pikiran kita, jalan-jalan kita menyimpang dari kehendak Tuhan? Minta Tuhan uji supaya kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Kita kembali kepada rencananya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hatiku menyembahmu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Amin, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dari awal nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu,
mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kami, mari terus nyanyikan pujian ini. Hatiku, hatiku, Tuhan selidiki setiap hati kami Bapa. Hati kami mengasihimu, hati kami mencintaimu Bapa. Ingin mengertimu, Tuhan kau lihat isi hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini saya berikan kesempatan pada kita. Mari kita masing-masing menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita, pikiran kita. Kalaupun jalan kita serong, kalaupun perbuatan-perbuatan kita serong, pagi hari ini firman Tuhan menasihati kita. Kita minta kepada Tuhan untuk tuntun kita kepada jalannya yang kekal, untuk menuntun kita kepada jalannya, kembali kepada kehendaknya Tuhan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semuanya terbuka. Kenallah setiap hati kami masing-masing Bapa. Selidikilah setiap hati kami Bapa. Apakah jalan kami serong? Tuntun kami Bapa kembali kepada rencana-Mu. Tuntun kami kembali ke jalan-Mu yang benar dan kekal. Kami menyadari Bapa, setiap saat, setiap hari, kami banyak keluar dari kehendak Tuhan. Kami mencemarkan hati kami dengan perbuatan-perbuatan. Kami mencemarkan pikiran kami dengan pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor, yang najis. Dan itu semua keluar dari hati kami Bapak. Sebab itu Tuhan ampuni kami Bapak. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami umat-umat-Mu, ampuni kami para orang tua, ampuni kami para anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Belas kasihan-Mu turun ke atas kami, menyelidiki setiap hati kami dan pikiran-pikiran kami Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kita nyanyikan terus pujian ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Aris Redi untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan, Firman-Mu yang merupakan pelita bagi kami, Firman-Mu yang selalu mendidik kami, menegur kami dan mengingatkan kami. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan, kami sering berjalan sesuai dengan kehendak kami ya Tuhan. Kami sering berjalan tidak sesuai dengan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau tilik hati kami ya Tuhan. Engkau uji hati kami ya Tuhan, apakah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu memelihara hati kami ya Tuhan. Karena hati kami ya Tuhan memacarakan kehidupan. Bila hati kami baik ya Tuhan, tutur kata kami, perilaku kami akan baik. Dan itu yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, biarlah Tuhan Roh Kudus ya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan. Saat firman-Mu mengetuk hati kami ya Tuhan, biarlah kami tidak mengeraskan hati kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan, beri hikmat kesehatan ya Tuhan, untuk membangun gereja-Mu, yaitu orang-orang kudus yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap pribadi yang hadir ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya di antara kami ada yang membawa beban, ada yang membawa kesukaran dan syukur. Tapi Engkau tahu Tuhan, Engkau menilik semuanya. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah kami ya Tuhan. Berilah hikmat ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, bila ada roh-roh pemecah belah pada bangsa kami ya Tuhan, Engkau hancurkan ya Tuhan, dan Engkau ampuni mereka ya Tuhan, yang telah memecah belah bangsa kami. Biarlah kehendak-Mu dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan menyerahkan ibadah ini dengan tamu, dan kami mau melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan kami. Bahkan kami mau membawa persepuluhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung pada
berdoa untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama Minggu 24 Oktober 2021. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibuya. Musik oleh tim musik Sigis Ibu Gloria Kailem dan Ibu Sumarni Hans. Rebana, Vena dan Tere. Multimedia Erin dan Tirza. Kolektan Bapak Ignatius Ismay dan Bapak Daniel Siahaan. Aser Bapak dan Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Musik oleh tim musik Singers Ibu Hernita Ismay dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Tirsa dan Clara. Multimedia Vanessa. Kolektan Ibu Rita dan Ibu Niken Hendy. Aser Bapak dan Ibu Sony Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya kita memperhatikan setiap jadwal doa, jadwal latihan, dan jadwal-jadwal ibadah kita, dan mari kita tetap setia bersekutu dalam persekutuan-persekutuan doa kita dan dalam ibadah kita. Tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan
sesungguhnya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah memperhitungkan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau sudah memberkati di dalam ibadah kami hari ini, dan Engkau tilik setiap umat-Mu yang hadir dengan segala pergumulan mereka. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban bagi setiap pergumulan hidup ini. Sebab itu berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap umat-Mu, dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu pun yang terkecuali. Semua boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ibadah sebentar malam Tuhan pun memberkati. Bahkan kegiatan sepanjang minggu berjalan Tuhan memberkati. Jadilah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang telah ambil bahagian di dalam ibadah, di dalam pelayanan, sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Berkati dan berkati mereka Bapa. Biarlah semua yang telah dilakukan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang.